Saya mulai record ya. Tuh, recording and progress. Oke, Kak, Kita makasih. bahas tentang listrik statis. Nah, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran bisa kalian baca ya, mulai dari muatan listrik sampai pada konsep kapasitornya ya. Nah, kapasitor itu merupakan komponen elektronikanya ya. Oke, kita bahas pelan-pelan. Oke, ini tujuan pembelajaran. Nah, ini kita bahas muatan listrik, gaya kolom, dan kuat medan listrik. Kita bahas dulu yang namanya muatan listrik ya. Muatan listrik itu hanya ada dua jenis, muatan positif dan muatan negatif. Itu muatan listrik ya. Nah, muatan positif itu apa? Muatan negatif itu apa? Kita ingat dalam teori atomnya, di mana teori atom menyatakan seandainya benda itu bermuatan positif atau atom bermuatan positif ini, maka dinyatakan dalam teori atom, benda yang bermuatan positif adalah benda yang kekurangan elektron ya. Jadi ini kekurangan elektronnya. Sedangkan atom negatif, nah, atom negatif itu dinyatakan dengan atom yang kelebihan elektron ya. Jadi kalau positif itu kekurangan elektron, sedangkan yang negatif kelebihan elektron. Maka di sini yang namanya arus listrik itu akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kenapa? Dari kutub negatif karena pada kutub negatif itu kelebihan elektron, sedangkan pada kutub positifnya kekurangan elektron. Maka elektronlah yang berpindah. Itu pengertian arus setelah ditemukannya muatan-muatan listrik. Tetapi secara konvensional yang namanya arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi menuju potensial yang lebih rendah, yaitu arus listriknya dan muatan listrik. Nah, di mana pada muatan listrik ini akan menimbulkan adanya gaya yang disebut dengan gaya kolom. Nah, jadi kalian ingat di sini ada gaya kolom ya. Gaya kolom itu artinya gaya listrik yang bisa bersifat tarik-menarik ataupun bisa bersifat tolak-menolak. Gimana kalau sifatnya tarik-menarik? Apabila antara kedua muatan berlainan jenis. Itu sifat tarik-menarik pada gaya kolom. Bisa juga bersifat tolak-menolak. Nah, bersifat tolak-menolak itu apabila antara kedua muatan sejenis. Nah, positif dengan positif akan terjadi gaya tolak-menolak. Negatif dengan negatif akan terjadi gaya tolak-menolak. Positif negatif akan terjadi tarik-menarik ataupun negatif dengan positif. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut pada gayanya. Seberapa besar gaya yang terjadi? Nah, gaya yang terjadi itu dapat kita nyatakan dengan suatu persamaan di mana F ini adalah gaya kolomnya sama dengan konstanta dikalikan muatan 1 dikalikan muatan 2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini yang disebut dengan hukum kolom atau apa namanya? Gaya kolom. Atau bisa kita singkat rumus ini menjadi gaya kolom sama dengan kakiku robek-robek ya. Kakiku
kakiku robek-robek. Ataupun boleh dengan kata lain, misalnya apa? Kakiku beruas-ruas. Nah, ki itu adalah muatan. Ki-nya muatan listrik. Ini muatan, ya. Muatan. Muatan listrik. Satuannya apa muatan listrik di sini? Muatan listrik memiliki satuan kolom. Ingat, C besar ditulisnya. Q1, Q2 sama muatan listrik, sedangkan R ini adalah jarak. Jarak dengan satuan meter, dan K adalah tetapan atau konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan internasionalnya ya. Nah, ini untuk gaya kolomnya. Oke. Selanjutnya, kalau ini sudah kalian pahami, lihat di buku paketnya. Buku paketnya pada bab 2 ya. Listrik statis itu. Nah, gaya listrik statis ada di bab 2. Boleh dibuka bab yang kedua. Nah, di mana kalau kita perhatikan gaya, ini kan berupa gaya kolom atau sama dengan gaya, karena gaya ini merupakan besaran vektor ya. Gaya ini berupa besaran vektor. Maka kalau gaya ini berupa besaran vektor, jika ada 2 atau lebih gaya, maka selesaikan berdasarkan konsep vektor. Gimana Pak konsep vektornya? Konsep vektor apabila dia searah, maka cari resultannya dengan cara dijumlahkan. Kalau gayanya itu searah. Akan tetapi kalau gayanya berlawanan arah, maka bisa kalian kurangkan. Nah, itu ya. Kalau searah ditambahkan, kalau berlawanan arah bisa dikurangkan. Akan tetapi kalau dia membentuk sudut tertentu gimana? Nah, untuk membentuk sudut tertentu, maka kamu selesaikan berdasarkan resultan vektornya. Resultan vektor sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2 kali F1 dikali dengan F2 kali cos theta. Nah, ini apabila dia membentuk sudut tertentu. Nah, persamaan itu bisa kalian lihat ada di halaman 27 ya. Apabila dia membentuk sudut tertentu. Oke, kita bahas berikutnya tentang persamaan kuat medan listrik. Nah, ingat, kita bahas dulu pengertiannya medan. Yang namanya medan itu kan tempat. Misalnya medan perjuangan, tempat untuk berjuang. Medan listrik. Kemudian ada medan perang. Medan perang itu tempat terjadinya peperangan. Nah, kalau yang namanya medan listrik berarti gimana? Kuat medan listrik itu diartikan besarnya gaya kolom yang dialami tiap satu satuan muatan positif pada muatan uji yang searah dengan gaya kolomnya, atau bisa dengan kata lain yang namanya medan listrik adalah daerah ya. Diartikan di sini ya, boleh saya ketikkan daerah yang masih dipengaruhi, kok nggak ketik daerah yang masih dipengaruhi oleh muatan
listrik. Nah, ini yang disebut dengan medan listrik ya. Masih dipengaruhi oleh muatan listrik. Nah, secara umum yang namanya medan listrik itu bisa dihitung dari persamaan F sama dengan medan listrik sama dengan gaya dibagi dengan muatannya. Nah, gaya dibagi dengan muatan itu. Nah, tadi oleh karena yang namanya gaya tadi itu dinyatakan oleh K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat dibagi dengan Q. Nah, Q-nya ini kan muatan uji. Berarti kalau ini Q berupa muatan uji, bisa salah satu dari muatan yang di atas itu nilainya sama. Katakanlah muatan ini yang kita coret. Nah, habis toh jadinya, maka dapatlah rumus baru yang namanya kuat medan listrik itu dapat dihitung dari K Q per R. Nah, ini yang namanya kuat medan listrik ya, rumus barunya. Nah, ini kalian boleh gunakan persamaan ini apabila soal itu memenuhi ya. Tapi kalau soal tidak memenuhi, jangan memaksakan diri. Jadi ada dua yang bisa digunakan. E sama dengan F per Q ataupun E sama dengan K per R kuadrat. Nah, ini medan listrik. Nah, di mana medan listrik itu merupakan besaran vektor juga. Kalau medan listrik itu merupakan besaran vektor, berarti selesaikanlah berdasarkan vektor-vektor yang ada ya. Oke, kita lihat soalnya. Contoh soal medan listrik. Contoh soal medan listrik. Boleh kalian buka pada halaman 1, halaman 44. Buka halaman 44. Buka halaman 44. Sudah ketemu halaman 44. Kita lihat soal pertama. Nah, kita lihat soal pertama ya. Titik A, B, dan C terletak pada suatu garis lurus yang berada di udara. Pada titik A terdapat muatan 27 kali 10 pangkat min 9 kolom dan pada titik C terdapat muatan listrik min 3 kali 10 pangkat min 9 kolom. Jika gaya total di titik C sama dengan 0, jarak AB sama dengan 2 dan jarak BC 1 meter, hitung besar muatan di B dan gaya listrik di B. Nah, oke ya. Saya stop share screen dulu ini. Nanti kita bahas, nah soalnya ya, kita bahas soalnya. Oke, soal nomor 1 tadi, apa yang kita ketahui? Yang pertama, kita ketahui pada soal pertama itu ada muatan sebesar muatan A-nya ya. Muatan A-nya itu sebesar 27 kali 10 pangkat min 9 min 9 dalam satuan kolom. Kemudian, dan pada titik C terdapat muatan. Nah, C-nya ya, muatan C-nya. Muatan C-nya min 3 kali 10 pangkat min 9 dalam satuan kolom. Jika gaya total di titik C, nah jadi gaya total di titik C itu sama dengan 0, titik C sama dengan 0, maka jarak AB, nah A ke B sama dengan 2 meter, sedangkan B ke C-nya sama dengan 1 meter.
Nah, kalau saya gambarkan gini titiknya. Nah, di sini titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C. Nah, pada titik C ini muatannya negatif. Di titik A muatannya positif. Berapakah jika gaya di titik C ini sama dengan 0? Nah, F di sini sama dengan 0. Maka yang ditanyakan berapa besar muatan di B. Nah, di sini QB-nya berapa? QB-nya itu berapa? Nah, kemudian yang kedua, berapa besar gaya di B? Sudah FB-nya. Gaya yang dialami B di sini. Oke. Nah, di sini kita ingat gaya di titik C 0. Kalau ini jaraknya adalah 2 meter, ke sini jaraknya adalah 1 meter, maka gaya ke sini berapa muatannya, ini ke sana berapa. Gitu kan? Atau bisa juga kamu gambarkan gaya-gayanya. Nah, karena dia positif, muatan negatif itu selalu menarik ya. Nah, jadi kayak gini boleh. Nah, bisa juga jarak antara C ke B berapa? C ke A, kemudian B ke A, C ke A, B ke A, ataupun A ke C, B ke C ya. Nah, di sini jarak gaya dari A ke B A ke C itu sama dengan gaya yang dialami B ke C ya. Nah, ingat di sini. Gaya yang dialami dari titik A ke C akan sama dengan gaya yang dialami dari titik B ke C. Gaya A ke C itu bisa kita turunkan rumusnya menjadi K dikalikan QA dikali QC per RAC kuadrat akan sama dengan K dikali dengan QB dikali dengan QC dibagi dengan RBC kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita lihat coret-coret nih. Kedua ruas punya K, kita coret K-nya habis. Kemudian kedua ruas punya QC, coret habis QC-nya. Selesai kan? Oke, kemudian kita masukkan QA-nya berapa? QA-nya 27. 27 dikali 10 pangkat min 9 dibagi RAC. Nah, ingat A ke B itu 2, B ke C 1, berarti A ke C jadi berapa totalnya di sini? Nah, A ke C berarti 3. Gitu kan ya? Kalau 3 berarti 3 dikuadratkan. Maka sama dengan QB yang kita cari di sini. QB dikali dengan, QB udah ya, dibagi dengan RBC. B ke C 1 meter, 1 kuadrat. Oke, paham sampai di sini? Nah, sehingga kalau begitu bisa kita tentukan QB-nya. QB sama dengan, nah kali silang kan ya? 3, ini kali ini bagi ini. Jadi 27 dikali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 3 kuadrat 9. Nah, ini sudah ketemu. Coret. Habis 27 dengan 9. 27 dengan 9 kita dapatkan berarti berapa? 27 bagi 9. Ya udah jelas. 3 kali 10 pangkat min 9. Satuannya apa? Kolom. Cret. Ketemu ya. Untuk muatannya. Sekarang pertanyaan kedua. Berapakah gaya yang dialami oleh B? Kalau gaya yang dialami oleh B, kamu hitung aja FB-nya.
Boleh kamu hitung dari A ke B, boleh juga kamu hitung dari B ke C. Nah, A ke B, misalnya saya mau hitung dari A ke B. Oke, dari A ke B berarti kan K dikali QA dikali QB dibagi RAB kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita masukin nih angkanya. Ingat tadi konstantanya berapa? Konstantanya 9 kali 10 dipangkat 9. QA-nya berapa? Oh, QA-nya 27 kali 10 pangkat min 9. Dikali QB-nya berapa? Oh, 3. 3 kali 10 pangkat min 9 juga. Dibagi dengan jarak A ke B. A ke B berapa? A ke B tadi 2. Ternyata A ke B-nya 2 ya. 2 kali 2 meter berarti oh udah 2 dikuadratkan. Selesai. Nah, sehingga tinggal kamu hitung 9 kali 3 27. Nah, ini bisa coret nih. Habis 1. 27 dikali 27 dikali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 2 kuadrat 4. 27 kali 27 berapa? Yuk, cepat dihitung. Sebelum waktunya habis. 27 kali 27. 729. 729 dikali 10 pangkat min 9 dibagi 4. Berapa? 729 dibagi 4. 729 dibagi 4 berapa? 182,25, Pak. 25. 100 82,25. 82,25 dikali 10 pangkat min 9. Nah, biar lebih sederhana jadi 1,8 kali 10 pangkat min 7 Newton ya. Kalau kamu mau hitung dari B ke C, boleh. Dari B ke C gimana? Saya selipin di sini ya. Gaya dari B ke C. BC berarti kan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. B-nya tadi muatannya 3 kali 10 pangkat min 9. C-nya memiliki muatan 3 kali 10 pangkat min 9 dibagi jaraknya berapa? B ke C 1 kuadrat. Nah, ini coret. 3 kali 3, 9. 9 kali 9 ada 81 kali 10 pangkat min 9 Newton. Nah, ini kalau kita hitung dari titik B ke C-nya ya. Nah, tapi jarang sekali kita menghitung kedua-duanya. Hitung saja salah satunya, itu bisa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Boleh di Bapak SS mau dulu. nanya, Yup. ini yang apa? Yang mencari FB yang 9 kali 10 pangkat 9 itu dari mana, Pak? Tetapan tadi, ketetapannya 9 kali 10 pangkat 9. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, silahkan kamu kerjakan soal nomor 2, 3, 4, 5. Ya, 4 soal aja. 2, 3, 4, 5. Nanti kita bahas besok ya. Besok masih ada lagi ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, atau sebelumnya masih ada yang mau bertanya nggak? Ini sudah di-action ya. Saya.
Sudah tidak ada yang mau ditanyakan ya? Silakan kerjakan tadi 2, 3, 4, 5 pada hari Kamis. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.